Siapa sih penemu mobil pertama di dunia? Pertanyaan ini kelihatannya simpel, tapi jawabannya ternyata sedikit rumit. Tergantung bagaimana kita mendefinisikan kata mobil. Apakah yang bertenaga uap, listrik, atau bensin? Nah, dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas sejarahnya. Mulai dari cikal bakal hingga mobil yang kita kenal sekarang. Jadi, tetap di sini ya. Kalau kita bicara soal mobil modern pertama yang menggunakan mesin bensin, hampir semua sejarawan setuju pada satu nama, Carl Benz. Ya, nama yang sama dengan merek mobil mewah yang kita kenal hari ini. Pada tanggal 29 Januari tahun 1886, seorang insinyur jenius asal Jerman ini secara resmi mematenkan ciptaannya yang revolusioner Benz Patent Motorwagen. Ini bukan sekadar kereta kuda yang ditempeli mesin. Loh, ini adalah kendaraan pertama yang dirancang secara utuh dari nol, dengan sasis, mesin, dan sistem kemudi yang terintegrasi. Coba bayangkan, di era di mana kuda adalah alat transportasi utama. Benz menciptakan sebuah kendaraan roda 3 yang ditenagai oleh mesin pembakaran dalam satu silinder. Mesin ini menghasilkan tenaga kurang dari satu tenaga kuda dan kecepatan maksimalnya hanya sekitar 16 km per jam. Kalau dibandingkan dengan sepeda modern, mobil pertama ini jelas kalah cepat. Tapi, pada masanya, ini adalah sebuah lompatan teknologi yang luar biasa. Inilah momen kelahiran mobil modern. Namun, sebuah penemuan sehebat apapun tidak akan berarti tanpa pembuktian. Disinilah muncul sosok pahlawan yang sering terlupakan dalam sejarah otomotif, Bertha Benz. Istri dari Carl Benz, Carl adalah seorang perfeksionis. Ia terus menyempurnakan mobilnya di laboratorium dan ragu untuk menunjukkannya kepada publik. Ia takut ciptaannya akan diejek atau dianggap gagal. Bertha, di sisi lain, punya visi yang jauh lebih besar. Ia tahu bahwa penemuan suaminya ini harus dilihat dunia. Pada suatu pagi di bulan Agustus tahun 1888, tanpa sepengetahuan Carl, Bertha mengambil sebuah keputusan nekat. Bersama kedua putranya, ia mengambil Benz Patent Motorwagen dan memulai perjalanan jarak jauh pertama dalam sejarah. Tujuannya adalah kampung halamannya di Pforzheim, yang berjarak sekitar 105 km dari Mannheim. Perjalanan ini sama sekali tidak mudah. Ia harus menghadapi berbagai masalah teknis di jalan. Ketika mobilnya kehabisan bahan bakar, ia harus berhenti di apotik untuk membeli ligroin, sejenis pelarut petroleum yang saat itu dijual sebagai cairan pembersih. Ya, apotik menjadi SPBU pertama di dunia. Ketika kabel pengapiannya putus, ia menggunakan garter atau tali kaus kakinya untuk mengisolasinya. Dan ketika remnya yang terbuat dari kulit, ia meminta seorang tukang sepatu untuk membuatkan lapisan kulit baru. Bertha bukan hanya pengemudi pertama, tapi juga montir pertama. Perjalanan epik Bertha Benz ini membuktikan dua hal penting. Pertama, mobil ciptaan suaminya benar-benar berfungsi dan andal untuk perjalanan jarak jauh. Kedua, dan yang paling penting, ia menunjukkan kepada dunia bahwa mobil bukan sekadar mainan eksperimental, melainkan alat transportasi praktis yang akan mengubah dunia. Berkat keberanian dan kejeniusan Bertha, publisitas tentang Benz Patent Motorwagen meledak, dan pesanan pun mulai berdatangan. Tentu saja, Carl Benz bukanlah orang pertama yang punya ide tentang kendaraan yang bisa bergerak sendiri. Jauh sebelum era mesin bensin, sudah ada para pionir yang bereksperimen dengan sumber tenaga lain. Mari kita mundur ke tahun ke-1769, seorang insinyur militer Prancis bernama Nicolas Joseph Cugnot menciptakan sebuah kendaraan raksasa beroda 3 yang ditenagai oleh mesin uap. Tujuannya adalah untuk menarik artileri berat di medan perang. Kendaraan ini memang tercatat sebagai kendaraan mekanis pertama, tapi ukurannya sangat besar, berat, dan sangat sulit dikendalikan. Bahkan, pada salah satu uji cobanya, kendaraan ini menabrak dinding dan menjadi catatan kecelakaan mobil pertama di dunia. Lalu, ada juga era eksperimen dengan tenaga listrik. Antara tahun 1832 hingga 1839, seorang pengusaha asal Skotlandia, Robert Anderson, mengembangkan sebuah kereta roda 4 yang ditenagai oleh motor listrik. Sumber tenaganya berasal dari baterai primer, alias baterai yang tidak bisa diisi ulang. Jadi, setiap kali baterainya habis, harus diganti dengan yang baru. Tentu saja ini sangat tidak praktis dan mahal, sehingga mobil listrik saat itu belum bisa berkembang lebih jauh. Jadi, kita punya Cugnot dengan mobil uapnya,
Anderson dengan mobil listriknya, dan Benz dengan mobil bensinnya. Tapi, ada satu lagi tokoh yang perannya tidak kalah penting dalam membuat mobil menjadi fenomena global. Jika Carl Benz kita sebut sebagai penemu mobil, maka orang ini adalah sosok yang membuat mobil bisa dimiliki oleh semua orang. Siapakah dia? Tentu saja, Henry Ford. Pada awal abad ke-20, mobil masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dimiliki oleh kaum kaya raya. Henry Ford punya mimpi yang berbeda. Ia ingin menciptakan mobil yang andal, simple, dan yang terpenting, terjangkau bagi masyarakat kelas menengah Amerika. Pada tahun 1908, ia meluncurkan Ford model tinggi. Apa yang membuat model tinggi begitu revolusioner? Bukan hanya mobilnya, tapi cara pembuatannya. Ford memperkenalkan sistem jalur perakitan bergerak atau yang kita kenal dengan sebutan assembly line. Dalam sistem ini, setiap pekerja hanya fokus pada satu tugas spesifik saat sasis mobil bergerak di sepanjang jalur. Metode produksi massal ini secara drastis memangkas waktu dan biaya pembuatan mobil, hasilnya luar biasa. Harga Ford model tinggi turun drastis. Dari $825 pada tahun 1908 menjadi sekitar $260 pada pertengahan tahun 1920-an. Tiba-tiba, memiliki mobil bukan lagi sekadar mimpi bagi para petani, guru, atau pekerja pabrik. Henry Ford tidak hanya menjual mobil, ia menjual kebebasan. Kebebasan untuk bepergian, bekerja, dan menjelajahi tempat-tempat baru. Dialah yang benar-benar mengubah mobil dari sekadar inovasi teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Jadi, mari kita rangkum perjalanan luar biasa ini. Semuanya dimulai dari kendaraan uap raksasa ciptaan Chuck Noll pada tahun ke-1769. Kemudian, Carl Benz hadir dan pada tahun 1886 mematenkan mobil bertenaga bensin pertama. Sebuah tonggak sejarah yang melahirkan industri otomotif modern. Keberanian istrinya, Bertha Benz, dalam perjalanan jarak jauh pertamanya pada tahun 1888, membuktikan potensi besar dari penemuan ini kepada dunia. Dan akhirnya, Henry Ford dengan model tinggi dan jalur perakitannya pada tahun 1908, merevolusi produksi dan menjadikan mobil sebagai kendaraan untuk semua orang. Dari sebuah mesin sederhana berkecepatan 16 km per jam hingga menjadi supercar yang bisa melesat ratusan kilometer per jam. Evolusi mobil adalah cerminan dari kecerdasan, keberanian, dan inovasi umat manusia. Kisah ini melibatkan insinyur jenius, istri yang pemberani, dan industrialis visioner. Jadi, siapa penemu mobil pertama? Jawabannya adalah Carl Benz, sang pencipta mobil bensin modern. Namun, jangan pernah lupakan peran Nicholas Joseph Chuck Noll sebagai pionir kendaraan mekanis, Bertha Benz sebagai pemasar jenius, dan Henry Ford sebagai demokratisator mobil. Mereka semua adalah bagian penting dari puzzle sejarah yang menjadikan dunia kita seperti sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang dunia otomotif. Menurut kalian, siapa tokoh yang paling berjasa dalam sejarah mobil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.